Si tua Bangka Rizal Fadila akhirnya hari ini dipanggil Polda Metro Jaya. Mau ngapain? Mau diajak makan malam. Diajak makan malam, Pung, tapi dipanggilnya pagi. Dipanggil pagi, mana tahu ditanya-tanya sampai malam. Jadi sekalian lah itu undangan makan malam. Aduh. Ini gimana sih Bapak? Kok dari yang paling tua Bapak panggil? Dari yang paling muda lah Pak. Tara, mak drink. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Si tua Bangka Rizal Fadila akhirnya hari ini dipanggil Polda Metro Jaya. Mau ngapain? Mau diajak makan malam. Diajak makan malam, Pung, tapi dipanggilnya pagi. Dipanggil pagi, mana tahu ditanya-tanya sampai malam. Jadi sekalian lah itu undangan makan malam. Aduh. Ini gimana sih Bapak? Kok dari yang paling tua Bapak panggil? Dari yang paling muda lah Pak. Masih ada itu Rismo, Dokter Tiba. Kok yang paling tua Bapak panggil? Hah? Yang tua itu Pak biar dipanggil yang Maha Kuasa. Bapak maunya panggil yang muda dulu, Pak. Yang Maha Kuasa siapa? Yang Maha Kuasa itu adalah ya pihak pengadilan. Iya kan? Makanya dipanggil selalu yang mulia. Yang mulia, kalau manggil hakim kan begitu. Yang mulia kan begitu. Ya bagiku yang mulia itu yang Maha Kuasa. Belum lah Pung, waktunya Pung, sedangkan dilakukan penyelidikan juga belum. Opung ini buru-buru langsung ke ruang persidangan. Karena udah tua itu ya pikir nggak usah dilama-lamakan. Bang Rizal, ini kan hari ini pemeriksaannya ini di Bareskrim Mabes Polri. Tapi ternyata justru Bang Rizal juga pada hari Kamis akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait laporannya Joko Widodo. Dan juga Ibu Kurnia bersama-sama Bang Rizal, keduanya dipanggil pada hari Kamis di Polda Metro Jaya sebagai saksi. Ya kan, sebagai saksi ya. Untuk disebutkan sebagai saksi yang dilaporkan. Aduh, ya makanya ku bilang ya. Kemarin kau kayak serigala, sekarang kayak tikus comberan. Mana nyalimu yang kemarin itu? Adili, tangkap Jokowi, sere. Nyanyi kau kemarin, masih ingat aku lagu itu? Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Sambil kau pakai baju yang ada tiang gantungannya itu. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi.
Udah tua kau nggak tahu malu kau. Waktu itu Bapak Joko Widodo masih menjawab presiden. Apa kata dia? Mari kita kecilkan Jokowi. Tanggal 10 Oktober, 14 Oktober, 20 Oktober. Dilaporkan kau langsung kau mengkirut. Udah mengkirut kulitmu itu makin mengkirut lah kan. Jadi apa kian lah bikin kian lah surat wasiat untuk anak-anakmu. Mana tahu ya kan, Bapak tidak panjang umur oleh karena sakit. Nah, Bapak masih ada peninggalan untuk kalian anak-anakku. Itu maksudnya. Iya kan? Ya kita menjaga Pak. Banyak orang kayak gitu sekarang ya kan. Nggak dibikin wasiatnya, nggak dikasih tahu tanahnya yang di sana, nggak dikasih tahu di tanahnya yang di sana. Yang kasihan anaknya, ya kan? Harusnya harta itu milik bapak, milik bapaknya, wariskan kepada anaknya. Akhirnya dikuasai orang lain karena dia nggak pegang surat. Apalah mau ku bilang demi kebaikanmu ini. Demi kebahagiaan anak-anakmu. Ya kalau kau contohnya mau panjang umur, kau mau pendek umur, nggak ada urusanku di situ. Ya kan? Ya jadi kemarin ya kalau nggak salah dia itu baru dari Mabes Polri, dari Bareskrim ya, dipanggil juga. Di situ diwawancara, ya kan? Bagaimana Bapak untuk persiapannya tanggal 8 Mei ya. Saya memang dipanggil nanti ke Polda Metro Jaya, tapi sebagai saksi. Ku bilang sama kau Bapak tua, ya kan? Biasa itu awal-awalnya saksi, ujung-ujungnya jadi tersangka. Saksi dulu statusnya, baru jadi tersangka. Ya kan setelah jadi saksi kau diinterogasi. Ada nggak kecocokan dengan tindakan-tindakanmu itu dengan tindakan-tindakan melanggar hukum? Kalau memang cocok kau tindakan-tindakanmu itu melanggar hukum, baru kau ditetapkan jadi tersangka. Aduh, makin tua maunya menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga, anak dan cucu. Bukan di penjara. Coba kalau misalnya hukumannya 6 tahun, ya kan? Kurasa keluar dari situ kau juga udah sakit-sakitan. Iya kalau 6 tahun, kalau 20 tahun. Ya aku sarankan sama kau, ya kan? Untuk kalau memang 20 tahunnya contohnya vonisnya nanti, ya udah lebih baguslah kau pindah kakak. Keluar kakak lah kau. Masuk kau di kakak yang ada di lapas itu. Tanya sama orang lapas, aku masuk kakak kayak gini, di sini gimana caranya? Gitu aja. Pertanyaannya, apa pernah ada orang pindah kakak ke lapas? Iya, kalau di keluarga udah nggak ada kehadirannya lagi. Iya kan begitu. Ya, itu dia. Ya, ini orang bukannya bilang apa. Dari kemarin ini memang bikin rusuh. Nafsu kali ini orang, ya. Bagaimana caranya supaya Bapak Joko Widodo itu memang dizolimi lah, ya, bisa dikatakan difitnah habis-habisan. Ya, pokoknya banyak gitu. Kalau bisa dikatakan, ya kan? Sekarang begini, rencananya dia katanya ada 30, ya ada berapa katanya? Ada sekitar 30 video ya, 30 atau 7 video. Ada beberapa video lah yang menunjukkan hasil daripada riset dan penelitian. Itu yang dibawa ke Polda Metro Jaya. Kan begitu. Ya, Bapak tua aku bilang sama kau. Di media sosial, banyak kali video-video yang menunjukkan kebejatan. Betul. Banyak, Bapak, banyak. Makanya, yang kau bawa itu nggak seberapa videonya itu. Tapi video yang bisa menjerat kau ke pasal pencemaran nama baik, pasal-pasal pemfitnahan, pasal-pasal tindak ancaman, ya, itu bisa memenuhi unsur-unsur kau akan dijatuhi hukuman penjara.
Pencemaran nama baik, ya, mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo ijazah palsu. Fitnah, ya, mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo, ya, itu ijazah palsu. Masuk juga ranahnya ke fitnah, ya. Karena apa? Kalau terbukti contohnya ijazah Bapak Joko Widodo asli, ya, itu artinya dia sudah menyebarkan berita bohong. Masuk lagi kena undang-undang ITE. Ya kan? Setelah itu undang-undang ujaran kebencian. Ya, apa itu? Ya, yaitu dia, ya. Beberapa kali dia katakan gantung Jokowi, ya. Aku masih ingat, ya. Jangankan kepolisian, aku juga masih nyimpan videomu itu. Kalah apa? Nggak malu kau. Kalau udah tua itu perbanyak pahala, perbanyak amal, bukan perbanyak bergaul dengan orang-orang sengklek. Ikutan sengklek lah orang itu. Iya kan? Kasihan orang itu, bukan kau yang kasihan. Karena aku udah tahu dari dulu jejak digitalmu. Di mana ada kerusuhan di situ ada Rizal Fadila. Ya perhatikan aja lah videonya di mana-mana. Ya, bukan menuduh, ya kan? Jejak digital berbicara, ya kan? Dan tahu enggak kalian? Ku bilang sama kalian, jujur aja, ya. Ini sekarang kita masuk ke dalam fase yang lebih serius dulu. Jadi Pung tadi udah ada 12 menit Pung, ini nggak serius berarti. Serius berapa kali ku bilang ya ini opening. Masih opening 12 menit, bayangkan kalian. Belum masuk kita ke pokok intinya. Ya, jadi ini serius dulu ya. Sebentar dulu ya, aku minum jamu dulu. Persiapan, biar jangan kuma asap uratku kalau misalnya mau pergi ke IKN. Oh iya, mumpung aku ingat. Jadi rencananya, ya Opung Parbelak dan teman-teman YouTuber Nusantara akan berangkat ke IKN tanggal, belum ditentukan sih tanggalnya tahu berapa. Tapi bulannya bulan Agustus 2025. Ya, jadi doakan semuanya supaya persiapan kita itu betul-betul matang, ya. Supaya kita itu betul-betul mendapatkan doa dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Dan lebih daripada itu semua, ya, doakan supaya kami juga mendapatkan dana. Dari mana, Bung? Ya dari gaji sendiri lah. Terus kalau misalnya kami mau berkontribusi Pung, kayak mana pun menurutmu, ya nggak dilarang. Masa orang mau kontribusi nggak dilarang? Tinggal lihat aja di sebelah kanan. Setelah masuk ke sebelah kanan, ya masuk lagi ke sebelah kiri. Jangan bilang-bilang aku ngemis ya. Aku paling nggak suka dibilang-bilang ngemis. Kecuali kalau aku bilang, Pak, kasihan Pak. Mau kemana kau? Mau ke IKN, Pak. Gak ada rupanya uangmu. Ada, Pak. Jadi apa keperluanmu yang belum dipenuhi? Tiket, akomodasi, dan makan, Pak. Itu udah semuanya itu kalah, Pak. Ya, doakan semuanya, ya. Nah, jadi kita kembali ke masuk ya yang lebih serius ini. Jadi, ya, aku bilang sama kalian perhatikan ya. Ini kira-kira ini pertanyaan pertama. Kira-kira adakah kaitannya antara ya mereka itu menuntut ya supaya Bapak Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, artinya mereka itu memfitnah Bapak Joko Widodo memiliki ijazah palsu. Dengan kaitan ya petisi yang dilakukan oleh beberapa orang purnawirawan yang arah-arahnya hanya
untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Kalian perhatikan ini ya. Kalau yang di sebelah sini yang bergerak ya adalah orang-orang TPUA ya, yang jadi fokus serangan mereka itu Bapak Joko Widodo. Perhatikan kalian. Sebelah sini ya adalah Forum Purnawirawan yang menjadi fokus serangan mereka adalah Gibran Rakabuming Raka ya. Nah, kenapa aku katakan seperti itu? Mereka mengatakan bahwasanya mereka itu ada 8 petisi. Ku bilang sama kalian, walaupun angkanya ada 8, sebetulnya mengerucut hanya ke yang bagian nomor 8. Tidak pernah ada penengatan terhadap kembalinya ke undang-undang. Tidak ada penengatan terhadap penghapusan IKN. Tidak ada penekanan terhadap bagaimana cara menertibkan pertambangan. Tidak ada penekanan yang mengarah kepada pemulangan tenaga kerja asing. Penekanannya itu mengarah ke petisi nomor 8, yaitu makzulkan Gibran. Ya, loh, Pung, sekarang artinya ya kau ingin mengatakan bahwasanya ada keterkaitan antara kedua belah pihak ini. Betul, ada kedua belah pihak. Ya, keterkaitan kedua belah pihak. Kalian perhatikan dulu ini, ya. Kalian perhatikan. Di tengah-tengah deklarasi Purnawirawan ada Rizal Fadila di dalamnya. Ada Rizal Fadila di dalamnya. Ngapain emangnya dia Purnawirawan? Artinya ada keterkaitan ya antara suara-suara Purnawirawan dengan suara-suara yang mengarahkan serangannya kepada Bapak Joko Widodo. Kita udah bisa lihat ya keterkaitannya ya. Jadi jangan bilang aku mengada-ada ya. Ku cari informasi seakurat-akuratnya. Nggak bisa ku biarkan, nggak bisa ya. Pokoknya Bapak Kepolisian ya, tinggal lihat aja ya Bapak Polda Metro Jaya. Kalau ada ya yang tahu akunnya Opung Parbela, kalian tonton lah ini. Udah kutunjukkan gambar-gambarnya Bapak. Mana tahu berfungsi untuk penyelidikan. Supaya masuk dia statusnya sebagai saksi, keluar langsung ditersangkakan aja. Itu dia. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, yang jadi pertanyaan, apakah gerakan yang dilakukan oleh TPUA ini dan juga manusia-manusia sejenis atau segolongannya ada keterikatannya atau ada keterkaitannya dengan PDIP? Itu pertanyaan nomor 2 ya. Ada, perhatikan kalian video ini. Udah kalian dengarkan bagaimana Kurnia yang saat ini sama-sama akan dipanggil ke Polda Metro Jaya tanggal 8 hari ini ya, dia itu dengan mesranya bercengkrama dan juga menekankan kepada Bapak Deddy Sitorus yang terhormat untuk terang-terangan membantu mereka. Penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya lihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar gitu ya. Itu harapan kami. Cuma
Mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun, dengan biaya sendiri. Kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Mama Lintas Provinsi. Dan dikatakan bahwasanya siapa sangka kita bisa satu sepemahaman walaupun berbeda ideologi. Jadi yang saya mau katakan, musuhnya Jokowi, musuhnya Mulyono adalah teman kita. Jadi gerakan-gerakan ini nggak jauh-jauh. Terserah kalian dari PDIP mau menyangkal atau tidak, jejak digital ada. Oh, Opung Parvelak, itu kan kemarin ya video yang tersebar ketika pilkada. Ya, pilkada DKI Jakarta. Memang betul ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kerjasama itu berlangsung sampai sekarang. Karena sudah terjalin komunikasi. Ku tengok pun juga, ya kan, ini patut dicurigai. Coba perhatikan ya. Kalau memang TPUA beranggapan bahwasanya Bapak Joko Widodo ya sudah membuat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan menjadi seorang presiden dengan ijazah palsu, mulai dari 2014, mulai dari beliau itu wali kota, 2 periode, seperiode, itu menjadi gubernur dan juga menjadi presiden 2 periode. Kenapa tidak ada penekanan atau tidak ada pertanyaan besar dari pihak mereka kepada PDIP? Ya, itu dia. Harusnya mereka itu mempertanyakan kenapa bisa PDIP meloloskan atau mengusahakan orang yang jelas-jelas ijazahnya palsu. Harusnya ada penekanan seperti itu. Tapi sampai sekarang pernah kita dengar? Nggak pernah kita dengar. Jadi kita jangan mau dibodoh-bodohi. Begitu juga PDIP. Ini menurutku ya. Menurutku, coba kalian perhatikan. Apakah ada ya dari PDIP ya yang menyatakan bahwasanya ya jangan pernah, ini pernyataan, bukan pernyataan pribadi loh ya. Yang aku harapkan itu adalah pernyataan yang mewakili partai ya, yang mengkonfrontasi harusnya ya orang-orang yang sudah mempertanyakan ijazah Bapak Joko Widodo. Harusnya PDIP secara fair, tanpa mengingat sakit hatinya kepada Joko Widodo, ya mereka harusnya tanpa pasang badan, nggak perlu pasang badan sebetulnya Joko Widodo, PDIP. Cukup mereka keluarkan statement ya, TPUA jangan sembarangan, karena bagaimanapun juga Joko Widodo pernah kami calonkan menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan juga menjadi presiden 2 kali. Ya, jadi tidak ada dasarnya bahwasanya Joko Widodo memiliki ijazah palsu. Harusnya seperti itu. Coba, yang bersuara siapa? Ya, kalau nggak salah yang bersuara itu Arya Bima atau Bima Arya. Ya, yang mengatakan bahwasanya ya sudah buktikan saja. Kan begitu. Siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, gitu loh. Tapi itu kan pernyataan personal, bukan pernyataan resmi. Sampai sekarang nggak ada gitu loh statement dari mereka. Malah Deddy Sitorus dan Rocky Gerung ya, itu mereka makin lama makin intens. Ya, kemarin membahas Hasan Nasbi.
Jangan pernah percaya sama orang ini dua. Termasuk Rocky Gerung ya. Kemarin sudah kutampilkan di video sebelumnya. Rocky Gerung mengatakan bahwasanya Hasan Nasbi tidak mengundurkan diri, tapi sengaja dimundurkan. Rocky Gerung, ku bilang sama kau, sudah berapa kali kau melakukan kesalahan, sudah berapa kali informasi menyesatkan, ya, tapi nggak tahu entah kenapa selalu penontonmu banyak. Artinya apa? Masih banyak orang-orang bodoh yang percaya sama omonganmu. Kalau istilahmu itu orang dungu. Coba ada sanggahan dari seorang Rocky Gerung, nggak pernah. Setiap kali dia melakukan kesalahan, disinformasi, informasi menyesatkan, ya, nggak pernah dia ini meralat informasinya tersebut. Itu dia, ya. Jadi yang kuperhatikan seperti itu, ya. Aku tidak menuding PDIP loh ya, aku tidak menuding PDIP. Tapi itu menurutku ya, aku kan bebas untuk beranggapan, bebas berasumsi ya. Ya, di balik semuanya ini pasti ada keterkaitan lah. Ya, ingat, aku orangnya objektif. Ketika Egy Sujana mengatakan bahwasanya ada sayembara 16 miliar dari Megawati ya, di situ aku tantang habis. Aku mengatakan bahwasanya itu adalah hoax. Ya, kalaupun ada seperti kata-kata pembelaanku terhadap PDIP, percayalah, aku tidak sedang membela kalian. Aku sedang dalam rangka, ya, memberitakan yang seharusnya diberitakan, ya, dan juga meluruskan apa yang harusnya diluruskan. Jadi jangan kalian bilang Opung Parbelak selama ini antitesa dari PDIP. Enggak. Aku sayang sama kalian, cuman caranya aja yang berbeda. Ya, itu dia. Ya, jadi kita bisa lihat keterkaitan ya. Yang ini ya, kalau ibaratkan puzzle ya, yang ini nggak pas ke sini, sambungkan ke sini. Yang ini kayaknya nggak pas letaknya di sini, sambungkan ke sini. Oh, ini baru pas. Pernah kalian main puzzle? Kalau Rizal Fadila belum tentu itu bisa main puzzle itu. Biasanya orang kalau suka main puzzle cerdas. Ada target kan begitu ya. Jadi maksudnya ada target ya. Bagaimana menyusun puzzle-nya itu berapa lama itu ada target kan gitu ya. Tapi kalau manusia yang satu ini namanya Rizal Fadila ini ya. Ini memang betul-betul kalau aku firasat tuh nggak enak loh. Gimana kira-kira bisa nggak kau mangkir? Kayaknya nggak lama kau setelah jadi saksi bakal ditersangkakan kau. Udah banyak kali sebetulnya dosa dibuat sama mulutmu itu. Udah jelas-jelas di Indonesia nggak ada hukuman gantung. Kau bilang gantung Jokowi. Siapa kali kau? Aku bisa dikatakan adalah orang yang sangat menghormati orang tua, ya. Tapi lihat dulu orang tuanya kayak mana. Kalau kayak model dianya sama Amin Rais, untuk apa kuhormati? Ya, nggak perlu kuhargai manusia seperti ini. Karena apa? Terbukti mereka ini bikin kacau situasi. Itu loh, ya suka kali memutarbalikkan fakta, ya. Pantaslah apa enggak? Kemarin dia P3 pindah ke PAN, rupanya dari PAN ditendang dia. Udah tahu aku sejarahmu Rizal, udah tahu aku sejarahmu. Jadi jangan coba-coba kau, jejak digitalmu ada dan juga biografimu juga ada, ya. Gimana? Lebih enak di TPUA daripada di Partai PAN? Enggak aja kerjamu itu. Tobatlah kau kawan, tobat. Dan satu lagi yang akan dipanggil hari ini adalah Kurnia. Nah, Kurnia ini menarik ini, tahu enggak kalian ya? Di beberapa forum dia itu menonjolkan dirinya sebagai orator, sebagai juru kampanye, ya, sebagai garda terdepan, ya. Dan dia juga kalau masih ingat kalian, ya, dia yang membawa mama-mama dari daerah Jakarta
pergi ke Colomadu di apa namanya di Solo ya, disitulah mereka yang diusir oleh warga. Masih ingatkan kan kalian video beberapa waktu yang lalu, yang kemarin juga apa namanya tukang parkir pun juga menjadi lawan mereka. Inilah manusianya ini, biar tahu kalian, ya kan? Nah, sekarang dia itu berkelit, ya kan, apa dibilangnya? Apakah bisa seorang advokat dituntut ketika dalam rangka membela kliennya? Sekarang kau jadi apa? Buang badan kau. Jadi maksudmu mau Rizal Fadila sendiri yang dipenjara, kau enggak? Enak kali lah kau. Kami ini pengacara punya imunitas. Kalau pengacara punya imunitas, Egy Sujana nggak pernah dipenjara. Sedangkan Egy Sujana pun juga mengatakan bahwasannya saya punya imunitas. Padahal beberapa waktu yang lalu pernah dipenjara. Iya kan? Koreksi aku kalau salah. Koreksi. Kan begitu ya. Jadi ya sudahlah ya. Kurnia, udah ku bilang sama kau ya. Kalau yang namanya lawyer, ya, iya. Kok bisa bersin aku mengingat namamu, Kurnia? Apakah aku merindukanmu? Apakah kau merindukanku, sayang? Biasanya kan gitu kita, kalau kita lagi diingat-ingat orang bersin gitu. Hacing, kan begitu. Kenapa aku bersin ya? Oh, berarti ada seseorang yang lagi yang lagi menceritakan kita atau lagi mengingat kita. Udah kayak tukang ramal yang meramal bakalan terjadi kudeta. Aduh, ya. Jadi ya udah terbaca kalian dari sisi sini. Yang kalian serang Bapak Joko Widodo, dari sebelah sini Purnawirawan, yang kalian serang itu Gibran. Ternyata ya kelihatan dia salah satu buktinya ya, Rizal Fadila berada di dalam deklarasi yang diadakan oleh Purnawirawan. Jejak digital nggak bisa bohong loh. Jadi siapa di dalam itu? Hercules? Nggak mirip Hercules itu. Lebih mirip sama kau. Ya, siapa? Ya, foto siapa itu? AR Mahmud. Atau apa foto siapa itu? Want to be creative. Atau fotonya Mas Agri itu. Nggak mungkin kan? Mas Agri ganteng itu loh. Udah jelas-jelas fotomu lagi nyengir-nyengir begini. Ya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Aduh, enak kali bah, pedas sekali bah. Sama kayak omongannya Opung Parbelak. Pedas tapi menyehatkan. Daripada manis tapi mematikan. Udah ku perhatikan, udah mulai panik orang ini, udah mulai panik. Rismon mana Rismon? Aku ketawa kali, kalau kalian tengok itu videonya Mas Agri, iya kan? Tengok videonya Mas Agri, di thumbnailnya itu, di covernya itu. Ku tengok di situ kan covernya kan duduk lah. Siapa namanya Rizik Syihab dan Rismon kan begitu. Rismon dibikin Mas Agri pakai sorban. Niat kali kau Mas Agri. Sampai kau bikin covermu begitu. Pakai sorban dibikinnya. Kreatif kalau Mas Agri ini urusan begitu, kreatif kali dia itu. Jangan ditanya. Ya, perhatikan kalian dulu. Ada aja. Dan sekali lagi aku mengingatkan ya bahwasanya ya Bapak Sudarsono yang sebagian besar sudah kita ketahui
beliau adalah pimpinan atau ketua umum dari Barisan Sudarsono Jokowi Lover atau BSJL, ya sedang menghimpun donasi berupa panci. Panci bodol. Yang nggak kepake lagi, yang pantatnya udah bolong-bolong. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin mengirim ya, kalian kirim saja ke alamatnya. Tanya aja sama orang-orang BSJL di sekitar kalian. Ya, langsung saja kirim ke rumahnya Bapak Sudarsono. Jangan ke rumah Opung Parbella. Aku pantang nggak bisa ngeliat panci. Kalau udah ada panci yang nggak kepake, langsung kupanggil tukang butut. Berduit aku nanti. Ya kan, itu dia. Jadi ada gerakan dan rencananya Bapak Sudarsono ini ya akan membuat monumen panci. Ya, mau nggak mau ya harus kita restui lah. Kenapa sih Pak harus panci? Ada hubungannya sama seseorang tertentu? Ada lah pun. Ya. Jadi itu dia ya. Jadi semoga kita bisa cerdas ya. Kita bisa melihat ya sebuah permasalahan itu jangan dari satu sudut pandang saja. Belajar kita mengamati segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda. Kan begitu. Sama kalau kita ngeliat cewek ya kan. Jangan dilihat dari belakang. Kadang-kadang menipu. Awak nampak dari belakang kan bentuknya itu kayak gitar Spanyol. Ya kan? Begitu lihat dari depan, tahu kalian kayak apa? Kayak batang pisang. Batang pisang yang habis ditumbuk-tumbui. Ya? Maksudnya apa? Rupanya wanita jadi-jadian. Jadi lihat sudut pandangnya, dari belakang cantik enggak? Iya kan? Dari samping kanan cantik enggak? Dari samping kiri cantik enggak? Dan pastikan dari depan, laki-laki atau perempuan. Karena zaman sekarang, bisa-bisanya laki-laki lebih cantik dari perempuan. Bisa. Udah aku bilang bisa. Gitu dia. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Setelah Rizal Fadila dan juga Kurnia, ya, kira-kira siapa ya setelah ini yang akan dipanggil Polda Metro Jaya? A. Rismon, B. Dr. Tipa, atau C. Roy Suryo, D. Egy Sujana, atau E. Semua jawaban benar. Sama kayak soal-soal yang kita hadapi dulu waktu sekolah, ya kan? Dari 20 soal, ya ada aja 5 soal yang modelnya begitu. Ada. Aduh, ya zaman-zaman Egy Sujana dulu waktu sekolah lah. Egy. Ya, itu dia. Udah mulai panik juga. Ya kan, kemarin dalam satu pertemuan mereka apa dibilangnya? Jangan dikira kami keadaannya makin susah, makin sedih ketika Joko Widodo melaporkan kami. Kami merasa happy. Mana ada orang happy ngaku-ngaku happy? Ya, makin kita menunjukkan diri kita seolah-olah happy. Disitulah makin kelihatan bagaimana paniknya seseorang. Contoh begini, ya kan, diputusi pacar lah kalian. Gimana ya perasaanmu? Nggak, biasa aja. Serius lah, nggak apa-apa kalau dia sama wanita lain. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius kok. Terus apa rupanya laki-laki kayak gitu? Kan begitu.
Begitu pergi temannya ya kan, nangis-nangis dia di pojokan. 3 kali kau ucap. Gak ketolongan nangismu itu. Keluarlah ingusmu itu kan. Tapi kalau ada orang yang nanya, kayak mananya perasaanmu? Happy, happy. Dia sama wanita lain gak apa-apa. Itu artinya Tuhan sudah menunjukkan kepadaku bahwasanya dia bukanlah yang terbaik untukku. Padahal pilih. Sedangkan Abraham Samad saja, biar tahu kalian ya. Apa kata Abraham Samad ya? Waktu pidato di hadapan mereka. Saya dukung Rismon, saya dukung Dr. Tiva, saya dukung kalian semuanya. Kalian harus tahu bahwasanya pelaporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya itu hanyalah gertakan atau intimidasi. Maju terus, berjuang terus. Jangan mau kalian dibodoh-bodoh Abraham Samad. Kalau dia enak-enak aja yang ngomong, yang menghadapi kalian. Jangan mau kalian dimotivasi kayak gitu kalian. Mana ada udah ngelapor Polda Metro Jaya. Intimidasi, apa namanya, gertakan politik. Lapet. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi, jangan mau. Jangan mau kayak Egy Sujana aja dibilang katanya, aku lawyer kok. Kurnia begitu juga, aku juga lawyer kok. Bahasanya aja kita sama-sama berjuang. Gigimu itulah berjuang. Aduh. Ya, Roy Suryo ya. Kau bilang si Kozinudin itu, tahu kalian siapa namanya lawyer yang tai lalatnya ada di sini? Di sini. Udah pindah. Udah pindah. Mana pindah, Pung? Udah dari kemarin di situ. Oh iyanya. Gak kuperhatikan, Mbak. Karena aku kalau ngomong sama orang gak terlalu kuperhatikan tai lalatnya ada di mana. Gak peduli aku. Apa katanya? Ya? Biar tahu kalian semua, ini bagus ini. Ya, artinya dia masuk ke dalam jebakan kita. Kalau dia melaporkan ke Polda Metro Jaya, artinya dia harus menunjukkan ijazahnya kepada Polda. Dia harus bawa ijazahnya itu ke kepolisian. Ya kan sekarang begini, kalaupun dibawa ijazahnya ke kepolisian, emang mau ditunjuk-tunjukkan sama masyarakat? Menyesatkan itu. Emang enak ya jadi orang bodoh, gampang kali dibodoh-bodohi orang bodoh. Nggak boleh gitu pun orang bodoh kau bilang pengacara itu. Pengacara sekarang pun banyak yang bodoh, oknum. Contohnya apa? Lah itu yang naik-naik ke meja sidang. Abang nggak bodoh itu. Siapa pun? Nggak usahlah kau perpanjang lagi. Sebetulnya aku itu simpati sama beliau. Ya, karena apa? Makin kesini ku tengok banyak kali videonya yang mendukung pemerintah. Ya kan? Cuman ya itu dia. Ya, pengacara adalah sebuah sebuah profesi ya yang dimana mereka itu kadang ya harus mengutamakan objektivitas. Gitu dia. Begitu juga Opung Parabelak ya. Jujur aja aku bilang ini bukan terserah mau didengar dia atau enggak ya kan. Banyak orang kemarin itu suruh Opung Parabelak untuk menyerang dia. Ya aku bilang aku nggak mau. Aku bilang kenapa Opung Parabelak? Karena ketika ada persekusi yang terjadi di Tangerang Selatan terhadap beberapa mahasiswa beragama Katolik ya yang dilakukan oleh agama tertentu ya. Nah, beliau ini adalah salah satu yang mendampingi anak-anak tersebut. Jadi kalau ku bilang bodoh itu artinya apa? Mungkin dia
lupa bahwasanya tindakannya itu salah gitu loh ya. Tapi overall ya aku sangat menghargai profesi seorang lawyer. Jadi dengan hati besar ya Bang, aku sebutkan aja namanya ya. Siapa namanya lupa aku. Karena lebih terkenalnya si Hotman Paris daripada dia ya kan. Jadi aku agak lupa. Firdaus Oibo. Iya. Loh kau itu simpati pada orang yang salah atau yang benar? Ya terserah, udah aku bilang, aku pun juga orangnya seperti itu. Aku tuh fokusnya kepada objek, ya aku tuh selalu berusaha fokus untuk hal-hal yang objektivitasnya memang perlu mendapatkan concern gitu loh ya, bukan kepada orangnya. Mungkin dia waktu itu emosi, ya nggak apa-apa. Ya, jadi dengan hati besar aku minta maaf kalau aku bilang bodoh tadi ya. Berjiwa besar. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berjiwa besar. Gitu loh. Ya kalau dia kan masih mending kan. Masih ada sisi positifnya. Nah ini yang nuduh-nuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Sekalipun nggak pernah aku tengok tingkah laku orang ini yang positif. Menurutku. Ya kan, menurutku. Kalau menurut kalian suka hati kalian lah itu. Ya kan? Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Mudah-mudahan yang namanya Rizal Fadila dan juga Kurnia itu diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Ya kalau memang seharusnya ditersangkakanlah secepatnya. Nggak usah tunggu lama-lama. Itu aja yang menjadi harapan orang sana ya, bukan harapanku. Harapan orang sana. Nggak harapanku itu. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang pemeriksaan Rizal Fadilah dan Kurnia di Polda Metro Jaya, serta dinamika politik yang mengekor dari kontroversi seputar keaslian ijazah Presiden Jokowi. Tapi seperti biasa, bahasannya enggak cuman itu. Opung menyajikan semua dengan campuran analisis tajam, sarkasme kelas berat, dan canda khas yang bikin kita ngakak sambil mikir. Dari awal, Opung langsung menyentil sikap plin-plan para tokoh yang sebelumnya berteriak lantang gantung Jokowi. Namun saat dipanggil polisi, langsung ciut bak tikus comberan. Di sini, Opung memanfaatkan ironi sosial dengan sangat apik. Ia memperlihatkan bagaimana keberanian di depan kamera seringkali tak sejalan dengan nyali di ruang interogasi. Ini seperti pepatah, gertak sambal tak makan nasi. Suaranya saja pedas, tapi isinya kosong. Opung juga menyoroti ketidakkonsistenan para pengkritik Jokowi yang merasa dirinya hanya meneliti, padahal konten yang mereka sebar mengandung unsur fitnah dan kebencian. Ini menarik karena menyentuh isu klasik antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum. Dalam prinsip hukum, kebebasan berpendapat bukan berarti bebas dari konsekuensi. Apalagi jika konten yang disebarkan berpotensi memicu konflik sosial. Seperti analogi, kalau kita nyiram bensin ke api, jangan bilang itu eksperimen ilmiah. Kemudian ada bagian yang bikin ngakak brutal, yakni saat Opung menyarankan Rizal Fadilah bikin surat wasiat. Yang tua itu Pak, biar dipanggil Yang Maha Kuasa, katanya. Waduh, ini satir yang tajam banget, tapi tetap dibungkus dalam humor. Analogi ini juga menyentil realitas hidup. Semakin tua seseorang, semestinya semakin fokus memperbaiki diri, bukan malah sibuk bikin gaduh.
tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tapi dalam konteks negatif. Lalu Opung masuk ke bagian yang membahas soal petisi Purnawirawan. Ia mengurai bahwa dari 8 poin petisi, sebenarnya intinya hanya satu, menjegal Gibran. Ini mengingatkan kita pada konsep red herring dalam retorika, di mana isu-isu lain hanya dipakai untuk mengalihkan perhatian dari tujuan utama. Opung menyebut bahwa petisi ini penuh asap, tapi sebenarnya apinya cuma satu. Dan lucunya, Rizal Fadilah yang bukan purnawirawan pun ikut nimbrung dalam forum tersebut. Keterlibatan ini menurut Opung menjadi benang merah yang mengaitkan kelompok-kelompok yang tampaknya terpisah, tapi sebenarnya seirama dalam menggoyang Jokowi dan Gibran. Yang bikin ngakak lagi adalah pembahasan soal panci bodol oleh BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Katanya mau bikin monumen panci. Lah, ini udah level kreativitas ngelawan akal sehat. Tapi disitulah nilai satairnya. Menggunakan benda sehari-hari sebagai simbol perlawanan terhadap hoaks dan fitnah. Panci bolong digambarkan sebagai simbol orang yang banyak omong, tapi isinya kosong. Air masuk, bocor, kata-kata keluar, bohong. Opung kemudian menyoroti sikap para pengacara punya imunitas, yang tiba-tiba buang badan ketika situasi makin panas. Di sini, Opung membongkar kebiasaan klasik, lempar batu, sembunyi tangan. Padahal dalam prinsip etika profesi hukum, advokat wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan pernyataannya, apalagi jika pernyataan itu dibuat di ruang publik. Opung secara jenaka tapi tajam membongkar gaya culas model begini. Sedang trending keranper yang menyentil Abraham Samad yang mendukung gerakan menuntut keaslian ijazah, sambil menyebut itu hanya gertakan politik. Opung merespons dengan, "Heh, lapet!" Ungkapan khas Batak yang setara dengan, "Ya elah, nggak usah sok tahu." Lucunya, Opung membongkar kemunafikan ini dengan gaya yang seperti teman nongkrong yang lagi gosip, tapi isi omongannya setajam editorial surat kabar. Lalu kita diajak menganalisis kemungkinan adanya koneksi antara gerakan penggugat ijazah dengan PDIP. Opung menggugat kenapa partai yang pernah mencalonkan Jokowi 2 periode tidak mengeluarkan pembelaan resmi. Ini sentilan penting karena dalam politik, diam bisa berarti setuju. Seperti pepatah, tiada angin tanpa pohon yang bergoyang. Opung menyentil kenapa PDIP memilih pasang badan setengah hati. Padahal seharusnya jika benar Jokowi adalah kader dan simbol kemenangan mereka, pembelaan itu harus tegas, bukan sambil lalu. Dan terakhir, tak ketinggalan humor khas Opung tentang melihat wanita dari belakang seperti gitar Spanyol, tapi dari depan ternyata batang pisang. Ini bukan semata-mata soal bentuk tubuh, tapi sindiran terhadap ilusi dan penipuan persepsi. Kadang yang tampak meyakinkan dari luar, ternyata menyesatkan dari dalam. Sama seperti narasi-narasi yang tampaknya ilmiah dan nasionalis, tapi ternyata hanya kedok untuk menjatuhkan orang lain demi kepentingan politik. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.